Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa waffiqna amalan maqbula, amma ba'du. Para abah, para ambu, seluruh jamaah az-Sumiyah dimanapun Anda berada, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat itu adalah kita dijadikan umat yang beriman kepada Allah, dijadikan umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah itu adalah nabi yang paling istimewa di antara para nabi dan rasul. Kenapa Nabi Muhammad itu istimewa? Karena kepada beliaulah diturunkan Al-Quran. Maka istimewanya Rasulullah itu adalah disebabkan karena menerima wahyu Al-Quran. Demikian juga umatnya akan menjadi umat yang paling istimewa melebihi umat-umat yang lain, orang-orang terdahulu, dengan catatan kalau kita senantiasa mengkaji Al-Quran. Nah, pada malam hari ini kita aktivitasnya adalah akan mengkaji bersama Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita bersama-sama mengkaji Al-Quran dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan anugerah orang atau umat yang paling istimewa di antara umat-umat yang lain, karena kita berusaha untuk dekat mengkaji Al-Quranul Karim. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk itu kita akan segera mulai ngaji kita dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah, surah yang artinya pembuka. Mudah-mudahan segala kebaikan Allah bukakan untuk kita. Mudah-mudahan segala permohonan kita, hajat kita, dengan kita meluangkan waktu untuk ngaji, dengan berkahnya ngaji ini, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan perlindungan dari Allah, dijauhkan dari segala macam bala, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Dipersilahkan kepada Ambu Siti Zainar yang akan membaca surah Al-Maidah ayat 42 sampai 45. Dipersilahkan, monggo. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tamma'una lil kazibi akaluna lis-suh wa inja bainahum au akrid anhum wa in akrid anhum falayyadurru kasyai'a wa in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin wa kaifa yuhaqqimunaka wa indahumun taurat wa indahumut tauratu fiha hukmullah
fiha hukmullahi summa yatawallawna min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nur yahkumu bihan nabiyyuna allazina aslamu illazina hadu wa rabbaniyuna wa ahbar ahbaru bimastuhfizu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada fala takhshun nasa wakhshawni wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu ulaika humul kafirun Fakatabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil ain wa aina bil ain bil uzunu bil uzun hilang nabisin wa juru hakisos pamang bihi fahuwa kafaratul wa man lam yahkum bima ulaika humul zalimun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ambu Siti Zainar yang telah membacakan surah Al-Maidah ayat 42 sampai 45, baik yang membaca maupun yang menyimak, semuanya mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa membaca Al-Quran itu tingkat konsentrasinya tinggi. Sholat itu kalau boleh diperbandingkan dengan baca Al-Quran, itu lebih konsentrasi baca Quran. Baca Quran itu ngelamun sepersekian detik, alias tidak konsentrasi sepersekian detik, bacaan itu akan macet. Arti ketika mohon maaf, ini suaranya kelihatannya ada yang masuk. Ini mungkin dari ya, baik, saya lanjutkan. Sekali lagi, membaca Al-Quran itu adalah salah satu ibadah yang paling tinggi nilainya. Sehingga dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah yang paling utama dari umatku diantaranya adalah membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran itu kita nanti akan belajar secara hati itu akan terhindar dari yang namanya ngelamun. Padahal ngelamun itu adalah pintunya setan untuk manusia agar dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara membaca Al-Qur'an itu belajar agar kita konsentrasi. Nah,
barusan Ambu Siti Zainar, satu halaman yang dibaca mulai dari ayat 42 sampai 45, saya tanya, itu fokus konsentrasi apa setengah konsentrasi? Fokus Pak Ustadz. Fokus tuh. Jadi ini ilmiah, nggak perlu ditanya, nggak perlu diragukan. Saya sudah mempraktekkan, saya ya alhamdulillah punya anak didik di rumah mulai dulu saya ngajar Al-Quran atau ya punya kegiatan belajar mengajar ngaji itu kurang lebih 23 tahun lah. Jadi ada yang sangat cerdas, ada yang biasa-biasa aja, ada yang di bawah standar itu otaknya. Akan tetapi ketika kita terapi dengan Al-Quran, itu nggak pakai insya Allah, pasti anak itu akan cerdas. Yang tadinya ada penyakit bengek dan segala macam, nafasnya ngap-ngapan kayak gini, terapi aja dengan baca Al-Quran. Nah tentunya kita tidak boleh mengharapkan hasil yang instan, harus sabar. Terus seperti itu. Dan itu pasti, Allah, Quran itu mukjizat. Al-Quran itu adalah mukjizat. Jadi bisa memukjizatkan pikiran kita, memukjizatkan fisik kita. Lebih-lebih dengan Al-Quran nanti kita akan mendapatkan petunjuk yang spektakuler, yang amazing itu ya. Ambu Siti Zainar, maka dari itu habis sholat subuh, saya mengajak kepada seluruh jamaah Azumiyah untuk istiqomah membaca Al-Quran. Kenapa? Badan lagi fresh, udara lagi enak, maka isilah hari-hari kita, isilah otak kita, hati kita, program dengan ayat-ayat Al-Quran. Nanti aktivitasnya itu akan insya Allah bisa dinikmati, is the best pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih demikian Ambu Siti Zainar. Mungkin beliau sudah mempersiapkan minuman. Seusai membaca Al-Quran, kami persilahkan untuk break, minum dulu. Saya minum dulu nih, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Syukron Pak Ustadz. Wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita ternyata surah Al-Baqarah sudah akan memasuki ayat 183. Ini ayat yang sudah sangat familiar kepada kaum muslimin, bahkan sudah hafal. Akan tetapi tidak ada salahnya kita mengulang dan mengulang terus, pasti dengan mengkaji lagi akan mendapatkan mutiara atau wawasan baru dari kajian kita. Baik, untuk Ambu Nina Helena, kami mempersilakan kita membuka surah Al-Baqarah. Ini kajian tafsirnya ayat 183. Baik, ketika kita membaca ba'da subuh, bagi para ibu-ibu, para ambu, para abah, hendaknya Al-Qur'annya betul-betul dinikmati. Nah, saya ingin memberikan contoh sedikit tentang membaca yang standar, tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat, disesuaikan dengan kemampuan. Saya akan baca ayatnya terlebih dahulu, ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Quran. Jadi membaca Al-Quran itu berusaha untuk dinikmati ya Ambu Nina ya. Sesuai dengan kemampuan kita, pokoknya harus dinikmati.
karena ini adalah kalamullah. Ada kekurangan dari bacaan kita, wajar karena kita semuanya masih dalam proses belajar. Baik, Ambunina, di antara para ulama yang menjelaskan tentang kaitan-kaitan ayat 183 sampai dengan ayat sebelumnya, ini saya mengutip dari tafsirnya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, yakni dari tafsir Munir. Beliau menyampaikan seperti ini, tastamirul ayatu ba'da bayanil qisas wal wasiyah fi suratil ahkamis syar'iyyah. Jadi ayat-ayat sebelumnya itu menjelaskan tentang kewajiban qisas, kewajiban berwasiat. Kemudian pada ayat yang akan kita kaji ini menjelaskan juga tentang kewajiban. Nah, tentunya kewajiban itu bagi orang yang beriman. Bagi orang yang tidak beriman tentunya tidak ada kewajiban bagi mereka. Nah, kalau kita sudah dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, berarti apa yang diperintahkan oleh Allah harus kita ikuti. Nah, ini menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban, sesuatu yang harus dilakukan. Baik, masuk kita kajian tafsir. Ambunina Helena, mohon saya diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina. Ya ayyuhalladzina. Wahai ingatlah. Wahai ingatlah. Alladzina, orang-orang. Alladzina, orang-orang. Baik, perhatikan sebentar. Kita sering menjumpai di dalam Al-Quran itu ada kata yang diawali dengan ya ayyuha. Ya itu adalah huruf untuk memanggil. Panggilan itu berarti menuntut perhatian. Nah, kemudian ada kata ha. Ya ayyuha. Ha itu artinya huruf pengingat. Kalau di dalam bahasa Jawa itu dulu saya ngaji pakai terjemah bahasa Jawa, ya ayyuha, he eling-eling, wahai ingatlah. Nah, kurang lebih demikian. Wahai ingatlah, ia itu wahai, ha adalah ingatlah. Berarti setelah kata ya ayyuha itu ada pesan penting yang disampaikan oleh Allah kepada orang yang beriman khususnya. Baik, saya ulangi, ya ayyuhalladzina. Ya ayyuhalladzina. Wahai ingatlah orang-orang. Wahai ingatlah orang-orang. Amanu. Amanu. Yang mereka telah beriman. Yang mereka telah beriman. Baik imannya tebal. Baik yang imannya tebal. Maupun tipis. Maupun tipis. Maupun kuat. Maupun kuat. Atau lemah. Atau lemah. Nah, jadi amanu itu isinya banyak ya, Ambu Nina ya. Ada orang yang imannya top, ada yang setengah-setengah, ada yang imannya itu nyangkut-nyangkut. Pokoknya selama masih ada iman, itu mereka dipanggil. Mereka diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iman itu adalah pekerjaan hati. Iman apa? Pekerjaan hati. Pekerjaan hati. Jadi iman itu tidak menuntut untuk observasi atau evaluasi. Jadi iman itu adalah pekerjaan hati. Harus yakin gitu aja. Karena di sini iman itu objeknya. Objek daripada iman itu adalah tidak kelihatan alias tidak kasat mata. Beriman kepada yang gaib. Surga, neraka, malaikat. Kelihatan apa enggak mereka? Enggak. Enggak. Berarti iman itu pekerjaan hati yang objeknya itu tidak kasat mata. Alias abstrak. Nah, memang orang beriman itu lawannya nanti godaannya dalam hati. Godaannya orang beriman itu dalam hati. Nah, tuh imannya. Karena nggak ada yang lihat. Baik, setelah kita dipanggil oleh Allah dengan sebutan
yang istimewa, yakni wahai orang yang beriman dan ada imannya. Entah imannya itu tebal atau tipis, imannya kuat atau imannya lemah, nggak peduli. Yang penting ada imannya. Terus kenapa kita dipanggil oleh Allah? Kutiba, lanjut. Kutiba, Diwajibkan, diwajibkan, dituliskan. dituliskan. Makna kutiba itu aslinya dituliskan. Sesuatu yang dituliskan itu tidak akan pernah terhapus. Ditutup ya, tapi tidak pernah terhapus. Itu kalau dalam Al-Quran ada kata kutiba, maknanya itu dalam bahasa Indonesia diwajibkan. Asli letter luck-nya dituliskan. Sesuatu yang tertulis itu tidak akan pernah terhapus. Apa yang tidak terhapus? Kita lanjut. Diwajibkan alaikum. Alaikum, Bagi kalian. bagi kalian. As-siyamu. Asyamu, Berpuasa. berpuasa. Kama kutiba. Kama kutiba, Sebagaimana diwajibkan. sebagaimana diwajibkan. Alal ladzina. Alal lazina, Atas umat. atas umat. Tolong diaktif Pak Ustaz. Baik. Itu masih ada suara? Ya, cukup. Ya. Ambu Nina, kita lanjut. Ya, Alal ladzina. alal lazina, Atas orang-orang. atas orang-orang Atau umat. atau umat. Jadi kita sedikit mengkaji masalah kebahasaan. Kata ala itu mempunyai makna atas. Berarti misalnya, mohon maaf nih, perhatikan sini Ambu Nina. Misalnya kewajiban itu ada di atas kita. Berarti kita terbebani. Nah, sesuatu beban itu sebenarnya hakikatnya manusia itu mampu untuk melaksanakan beban dari Allah. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Berarti puasa itu di atas kita. Berarti puasa itu adalah beban bagi kita. Nah, beban dari Allah itu sebenarnya mampu untuk dilaksanakan oleh manusia. Karena apa? Satu kaidahnya adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani hambanya atau manusia melebihi kapasitasnya. Nggak bakalan beban dari Allah itu overload. Itu yang yang perlu kita mantapkan, yang perlu kita yakini. Termasuk adalah puasa. Jadi jangan dikira yang puasa itu kita doang. Umat-umat terdahulu juga diwajibkan untuk berpuasa alias mendapatkan beban puasa. Tujuannya adalah, lanjut, la'allakum. La'allakum, Agar kalian tattaquna. tattaquna, Kalian bertakwa. kalian bertakwa. Takut dan taat Takut dan taat kepada Allah. kepada Allah. Tattaquna. Tattaquna, Kalian menjaga diri kalian menjaga diri dari maksiat-maksiat. dari maksiat-maksiat. Nah, jadi hikmah dari puasa itu kan sebenarnya melatih kita untuk mawas diri, melatih kepekaan. Melatih apa? Kepekaan. Karena puasa kan nggak ada yang lihat. Berarti yang diutamakan itu adalah kepekaan kita. Maka Ambu Nina, terus Ambu Cici, para abah yang tadi melewati puasa sunnah hari Senin, itu sebenarnya melatih kepekaan. Melatih apa? Kepekaan. Kepekaan. Selama sehari itu dilatih kepekaannya. Nah, kalau sudah kepekaannya itu tinggi, maka
dia itu akan mampu untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Karena yang namanya puasa itu akan menghindarkan dari maksiat. Nah, maksiat berupa apa? Nah, di sini dijelaskan dalam sebagian tafsirnya, fa innahu yuksiru syahwata allati hiya mabta'uha. Sungguh puasa itu akan menghancurkan syahwat, bukan menghilangkan ya. Kalau syahwat itu tidak bisa dihilangkan, akan tetapi dimanage. Jadi ketika kita puasa sebenarnya melatih kita untuk merdeka. Untuk apa? Merdeka. Kenapa merdeka? Kita akan terbebas dari perbudakan hawa nafsu. Tuh. Kalau kita puasa sebenarnya kita itu adalah mempersiapkan diri untuk menjadi orang yang lebih merdeka. Orang kalau nggak puasa itu potensi untuk diperbudak oleh syahwat itu lebih besar. Nah, sementara orang kalau puasa itu dia akan merdeka. Kalau orang itu sudah merdeka, nanti akalnya itu akan dominan. Tapi kalau orang syahwatnya dominan, akalnya itu akan lemah. Jadi orang kalau syahwatnya dominan, akalnya itu lemah. Sementara kalau orang puasa itu nanti akalnya akan dominan. Kenapa? Karena dia mampu untuk membanting atau menekan hawa nafsunya. Jadi di sini setelah saya kaji beberapa tafsir Al-Quran, hikmah daripada puasa itu ternyata akan mengoptimalkan kecerdasan. Kan aneh kan ya, Ambu Nina ya? Seolah-olah penelitian itu, wah masa sih? Nah analoginya demikian. Orang kalau berpuasa otomatis akan mampu mengendalikan syahwatnya. Kalau syahwatnya itu terkendali, akalnya nanti akan lebih dominan, akan lebih bekerja. Tapi orang kalau syahwatnya itu dominan, akalnya, kecerdasannya itu akan lemah. Masing-masing punya potensi. Nah, masing-masing punya potensi. Nah, ini sedikit cerita ya, sedikit cerita Ambu Nina nih. Ini kalau pembahasan tentang yang lain yang sifatnya normatif itu sudah kita paham lah. Tapi ini saya ingin menyampaikan dari sisi pengalaman. Saya dulu itu ketika di pesantren, ketika ngaji boleh dikatakan kitab-kitab babon lah, kitab-kitab induk, itu saya ini cerita. Saya pernah puasa itu 160 hari. Puasa sunnah ya. Puasa sunnah 160 hari, kurang lebih 6 bulan. Nah ternyata efeknya itu Ambu Nina, benar-benar jangankan kecerdasan, hati kita itu sangat peka. Dan doa kita itu potensi ijabahnya itu tinggi sekali. Jadi belum diminta, kita terbesit ada dalam hati dan pikiran, itu nanti akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keistimewaannya orang yang berpuasa. Jadi tidak hanya tajam pikirannya, akan tetapi hatinya juga tajam. Firasatnya itu tajam. Kuat. Maka dari itu yang sudah terbiasa puasa Senin Kemis hendaknya untuk istiqomah. Kenapa? Karena puasa itu adalah yukassirus syahwata, yakni bisa menghancurkan syahwat. Sementara syahwat itu adalah yang menghalangi manusia untuk menuju kepada kebaikan. Kalau syahwatnya sudah terkendali, otomatis otaknya itu akan cerdas, akalnya itu akan brilian. Saya kasih contoh. Nafsu atau syahwat itu bagaikan kuda liar. Bagaikan apa? Kuda liar. Kuda liar. Sementara joki itu bagaikan akal. Akalnya bagaikan apa? Joki. Ada orang naik kuda. Kata Imam Ghazali itu dijelaskan. Kuda itu bagaikan nafsu. Sementara akal itu bagaikan jokinya. Berarti yang mengendalikan ini siapa? Yang harusnya mengendalikan akal kan? Akal. Nah pertanyaannya,
Kalau kudanya nurut, enak untuk dikendalikan. Tapi kalau kudanya liar, nggak bisa dikendalikan. nggak bisa dikendalikan, akan membahayakan dirinya. Contoh, kita kan sering nonton tayangan Matador di Spanyol tuh ya. Itu ada sapi atau ada banteng. Itu banteng bahasa Inggrisnya apa itu? Tuh, itu ketika ditunggangi langsung dia meronta-ronta kayak gitu. Itu yang bisa melewati 8 detik itu udah lolos jadi juara. Itu saya perhatikan terus. Nah, nafsu dan syahwat kita kalau tidak pernah dilatih, dididik, ya bagaikan hewan liar yang ketika dijinakkan oleh akal, yang bagaikan joki itu nggak mau. Saya punya contoh kasus. Tadi sore, anak saya usia 5,5 tahun. Nah, kalau jadwalnya habis asar, kurang lebih jam 3:30 atau habis asar lah, itu ada anak-anak kecil yang ya masih balita-balita itulah. Nah, itu ngaji, yang ngajarin istri saya, yang ngajar. Nah, anak saya kan termasuk nih, baru kelas 1, kelas 2, ya, yang bangsa-bangsa kayak gitu. Ada 8 anak. Nah, terus anak saya main HP. Udah, namanya kan Aslam. Aslam, ayo ngaji. Itu kan temennya kan juga yang kecil-kecil. Nggak mau. Terus nggak mau terus. Gara-gara apa? Karena dia mulai habis zuhur kebanyakan main HP. Akhirnya ketika disuruh ngaji nggak mau. Nafsunya seperti itu, udah tidak ayu dan segala macam. Akhirnya agak sedikit saya saya tapuk dikit itu. Nah, terus dia nangis. Setelah nangis, mau ngaji apa enggak? Mau ngaji. Nah, terus akhirnya ngaji. Setelah ngaji kan cuma kayak gitu toh. Kan ada temennya juga. Ngaji cuma bentar, habis ini kan main lagi, main HP. Nah, nafsu itu kalau tidak dididik dari kecil, lama-kelamaan akan kuat, alias liar. Kalau sudah liar, sulit untuk dikendalikan. Itu bahasanya. Kalau nafsunya itu gampang dikendalikan, akalnya jadi dominan. Dominan. Makanya orang maksiat itu rata-rata goblok. Yang orang mempertaruhkan hawa nafsunya itu rata-rata goblok, rata-rata blow on. Kenapa? Karena dia disetir oleh hawa nafsu dan syahwatnya. Tapi kalau kita sering puasa, otaknya cerdas. Udah banyaklah contoh-contoh kasus. Ada banyak ya lah orang-orang yang dianugerahi Allah pekerjaan, entah itu di pemerintahan atau punya katakanlah jabatan-jabatan strategis. Ternyata punya usut, di antara keistimewaannya adalah puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis. Itu perhatikan aja. Saya itu puasa Senin Kemis mulai dari muda Pak Ustadz. Mulai dari saya itu belum nikah, Masya Allah. Sekarang punya cucu, masih istiqomah puasa Senin Kemis. Terus yang saya amati itu adalah dirinya sukses. Terus mendidik anaknya juga sukses. Itu saya perhatikan pribadi-pribadi itu. Oh, ternyata satu, otaknya cerdas, doanya akan cepat dikabulkan. Tuh ya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa dalam arti mampu membentengi diri dan menjaga diri dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu dicatat, dengan puasa akan mengoptimalkan kecerdasan. Kenapa? Karena syahwat itu bisa ditekan. Kalau syahwat bisa ditekan, yang dominan adalah akal atau kecerdasannya. Baik, sampai di sini mungkin break dulu. Saya minum dulu ya, ampunina ya. Iya. Enggak, silakan, ini Pak. apa yang saya sampaikan adalah rangkuman dari berbagai tafsir yang saya baca. Ini di depan saya ini ada kurang lebih 10 tafsir ini yang saya baca dari satu kitab, satu buku ke buku yang lain. Terus saya kaitkan dengan pengalaman hidup saya. Terus saya mengamati juga pribadi-pribadi yang suka berpuasa. Pada kesimpulannya
orang yang sering berpuasa itu mampu mengendalikan syahwat atau hawa nafsunya. Sehingga ketika syahwat itu dikendalikan yang bagaikan kuda liar, jokinya akan enjoy. Akalnya itu akan dominan. Alias otaknya akan cerdas. Plusnya adalah doa kita akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ambu yang sudah sehat-sehat ini dianjurkan sekali oleh Allah dan Rasulullah, diwakili oleh Ustadz Joko anjurannya, kalau bisa dan diusahakan istiqomah puasa Senin Kamis. Ini Ambu Nina kan ya insya Allah diberikan kesuksesan. Lah tugasnya sekarang apa? Amin. Tugasnya apa? Mendoakan anak cucu. Anak-anak cucu, mendoakan anak cucu. Nah, Anda udah alhamdulillah sampai di garis finish. Lah anak cucu Anda apa nyampe di garis finish? Lalu bagaimana caranya agar sampai di garis finish? Dalam arti garis finish yang diridhoi oleh Allah, kan harus doa. Yeah. Nah, doa yang istimewa bagaimana? Doa yang diiringi dengan berpuasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu survei membuktikan demikian. Saya sudah survei beberapa pribadi-pribadi yang katakanlah sukses, hamba Allah yang solih dan solihah itu, entah ibu-ibu, oh masya Allah, tuh alhamdulillahirabbil alamin. Baik, mungkin saya break dulu, saya minum dulu ya. Ini kalau di TV One biasanya ada break, komersial break. Ikut ini. Silakan, saya minum dulu nih, Ambu Nina minum apa nih malam ini? Minum air putih aja. Alhamdulillah, masya Allah. Air putih aja saya. Baik. Ya, tadi lancar puasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, masya Allah. Saya kadang-kadang kalau seperti ini malu, Ambu Nina. Malu kenapa? Jamaah Azumiyah pada rajin puasa Senin Kamis. Sementara ustadznya kadang-kadang jarang puasa Senin Kamis. Oh, masya Allah. Soalnya kalau baca kitab, baca Quran itu gampang. Iya, dari zaman dulu itu. Gampang haus. Bang haus, bang lapar. Ya, Abah Cecep ya. Jadi kita harus optimalkan. Sudah nggak puasa Senin Kemis, nggak rajin baca Quran lagi, ya kan? Nah, kenapa saya memilih baca Quran? Nah, saya kan ngaji tafsir, otomatis kan saya harus akrab dengan Al-Quran. Apabila ditanya, saya punya jawabannya dengan mudah. Kurang lebih demikian. Jadi Abah Cecep dan para ambu yang bagian doa, saya yang bagian buka-buka tafsir baca Quran. Sama-sama dapat pahala. Nah, pintar-pintar ngeles aja nih Joko. Nah, kira-kira. Ya Allah, tapi enggak. Insya Allah kita kolaborasi kebaikan. Kita lanjut Ambu Nina. Iya. Kita lanjut. Kapankah puasa itu? Lanjut. Diikuti kata-kata saya. Kapankah puasa itu? Kapankah puasa itu? Ayaman. Beberapa hari. Jadi puasa itu enggak lama kok. Setahun kan 12 bulan. Yang diwajibkan puasa kan 11 yang diwajibkan puasa kan cuma sebulan. Sama dengan zakat. Zakat itu yang diwajibkan kan cuma 2,5% itu standarnya. Enggak banyak kok. Kira-kira kan demikian. Ma'dudat yang terhitung yaitu bulan Ramadan. Baik, sudah walaupun diwajibkan akan tetapi masih ada dispensasi, ada keringanan. Bagaimana? Faman Kana maka siapapun
minkum di antara kalian, minkum di antara kalian, maridon maridon dalam keadaan sakit, dalam keadaan sakit, au ala safarin au ala safarin atau dalam perjalanan. atau dalam perjalanan. Ya, perjalanan yang kalau perjalanan biasa itu melewati 83 km. Itu standarnya ya. Tapi sekarang naik pesawat ke Surabaya, ya kan? Ya kan nggak capek. Nah, dalam arti di sini itu adalah yang menuntut capek. Tuh. Maka bagaimana kalau kita sakit atau perjalanan? Fa'iddatun. Fa'iddatun, Maka wajib mengganti maka wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan. sebanyak hari yang ditinggalkan. Min ayyamin. Min ayyamin, Dari hari-hari. dari hari-hari. Ukhor. Ukhor, Yang lain. yang lain. Yakni di luar bulan Ramadan. Ramadan. Kita lanjut. Wa 'alal ladzina. Wa alal ladzina, Dan wajib bagi orang-orang. dan wajib bagi orang-orang Yutiqunahu. yutikunnahu, Mereka berat menjalankan puasa. mereka berat menjalankan puasa Atau tidak mampu. atau tidak mampu. Nah, biasanya kan orang yang sudah uzur, udah sangat sepuh di atas 80 tahun itu biasanya potensinya kan seperti itu. Lalu bagaimana kalau sudah uzur, kalau sudah tidak mampu, solusinya fidyatun, Fidyatun, yakni membayar fidyah. yakni membayar fidyah. Fidyah itu artinya kalau dikeruskan dalam bentuk beras itu 6 on atau setengah kilo. Tapi masa cuman berasnya doang, emang nggak ada lauknya apa? Yeah. Nah, kira-kira kan seperti itu bagi orang yang beriman, berpikir normal, ya sudah, memang membayar fidyah setengah kilo beras ya plus uang makan sehari itu berapa? Kurang lebih ya demikian, uang makan sehari. Ya, disesuaikan dengan lingkungannya. Kalau Ambu Nina biasanya menunya apa dan segala macam disesuaikan. Jangan milih yang paling ringan, disesuaikan dengan diri kita. Biasanya kita itu kalau makan sehari itu misalnya nih, saya pagi nasi uduk, siang nasi padang, sore terus apa. Jadi harus dikeruskan. Jangan untuk orang lain dikasih yang pahit, nah untuk kita enjoy jangan. Maka kita harus melihat orang lain itu sama dengan diri kita. Misalnya kalau sehari kita 50.000 ya kasihlah 50.000 plus apalagi bulan Ramadan ya kan, bulan yang penuh hikmah, penuh rahmah, maka ditambahlah sedekahnya biar berkah, kurang lebih demikian. Kita lanjut. To'amu miskin. To'amu miskin, Yaitu memberi makan orang-orang miskin. yaitu memberi makan orang-orang miskin. Nah, sebenarnya to'am itu adalah makanan siap saji. Makanan apa? Siap saji. Siap saji. Jadi ada fenomena di kita itu kadang-kadang kan bayar fidyahnya itu nanti dirapel, ya nggak apa-apa sih, dirapel atau diakumulasikan ketika kita mau membayar zakat zakat fitrah. Itu bagaimana boleh, akan tetapi yang lebih ideal adalah ketika orang itu uzur nggak bisa berpuasa, maka dia membayar fidyah berupa memberi makan orang miskin. Cari yang miskin. Lalu biasanya orang miskin itu cuman warteg. Loh ini kok menunya sekarang kayak gini. Wah, itu kan istimewa banget kan? Gitu, istimewa banget.
Nah terus dikasih menu mau buka puasa, masakan pagi sore segala macam, ini buat menu buka puasa ya Pak ya. Wah, girangnya kayak apa tuh? Ya. Girang banget tuh. Itu to'am itu adalah makanan siap Saji. saji. Walaupun sederhana, tapi prosesnya kan lama tuh. Jadi makanan itu prosesnya itu lama. Nah, duit itu kan cuman sekedar kertas. Tapi kalau makanan itu benar-benar nanti dikonsumsi. Jadi to'am miskin yaitu memberi makan orang miskin. Yang saya dapatkan keterangannya to'am itu adalah makanan yang siap saji. Bukan bahan mentah ya. Ya. Bukan bahan mentah, tapi makanan yang siap. Faman tatawwa'a. Faman tatawwa'a. Faman maka siapapun. Maka siapapun. Tatawwa'a. Yang sukarela mengerjakan. Yang sukarela mengerjakan. Khairan. Kebaikan. Yakni melebihkan fidyah. Ya, standarnya itu tadi berapa? Satu mud tuh fidyahnya. Satu mud itu standarnya kan setengah kilo beras. Makanan kalau di sini kilo beras. Tapi masa cuma berasnya doang? Masa cuma nilai pokoknya doang? Di sini disinggung siapa yang mengerjakan sukarela kebaikan, yakni memberikan nilai fidyah itu lebih. Kita lanjut, apa yang akan didapat? Fahuwa. Maka hal itu khairun lebih baik. Lahu. Baginya. Bagi yang membayar fidyah. Nah, makanya kita ngaji tafsirnya pelan-pelan aja dikit. Nah, ketika kita ada kaitannya untuk diterangkan, langsung kita masuk sebagai tafsir awalan. Kita lanjut. Wa antasumu. Nah, ini walaupun bepergian melewati 83 km lebih, tapi kalau naik pesawat ya jatuhnya kan nggak capek toh. Nah, di sini diberikan pilihan. Wa antasumu. Dan kalian berpuasa. Khairun. Adalah lebih baik. Daripada tidak berpuasa. Walaupun boleh. Karena apa? Karena di bulan Ramadan. Nah, boleh kita tidak puasa, akan tetapi kan sayang karena puasa kita itu di bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan bagaimana? Bayar utang. Ya tetap nggak ada masalah, tapi kan bukan Ramadan. Momennya itu sayang untuk dilewatkan gitu loh. Itu maksudnya demikian. Lakum bagi kalian. In kuntum. Jikalau kalian. Ta'lamuna. Kalian mengerti. Baik, satu mengerti tentang keutamaan bulan Ramadan. Berpuasa itu lebih baik daripada tidak berpuasa. Walaupun kita boleh untuk tidak berpuasa. Tapi nanti di luar bulan Ramadan, kita kan kalau membayar utang puasa, itu bukannya sendirian apa bareng-bareng? Bareng-bareng. Nah, kalau berbuka bayar utang. Bayar utang Sendirian. Terus buka sendiri itu enak apa enggak? Enggak. Kalau buka bareng-bareng? Seneng. Senang. Oh,
walaupun gorengan, tadi ya Ambunina bukannya apa? Tadi bubur ayam. Bubur ayam, Masya Allah. Itu tapi kalau bareng-bareng, rasa kebersamaan itu yang mahal. Ngaji sendiri sama ngaji bareng-bareng lebih enak mana nih Ambunina? Ngaji bareng-bareng. Ngaji bareng-bareng, Masya Allah. Di situ, poinnya di situ. Jikalau kalian berpuasa, itu lebih baik kalau kalian mengerti. Mengertinya apa? Nanti banyak yang Allah berikan kepada kita. Oh ternyata poin ketika puasa di bulan Ramadan, kita bisa buka bareng-bareng. Buka dalam mobil aja nikmat. Buka dalam mobil aja nikmat. Kenapa? Banyak saudara-saudara kita yang masih macet juga dalam mobil mengerjakan puasa Ramadan hanya dengan seteguk air mineral rasanya itu. Ya kan? Masya Allah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jikalau kalian berpuasa, walaupun kalian boleh meninggalkan puasa alias tidak berpuasa, tapi berpuasa kalian itu lebih baik. Kenapa? Satu, the first, karena puasa Anda itu di bulan Ramadan. Yang kedua, nilai pahalanya berlipat-lipat. Yang ketiga, kalau berbuka bareng-bareng itu lebih nikmat. Kata Abah Cecep, nggak ada lo, nggak rame. Ya, ya Abah Cecep ya. Betul Pak, betul. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu banyak keistimewaan di dalam bulan Ramadan. Barang yang nggak laku, jadi laku. Ayo coba apa? Mau menjelang Lebaran tuh, barang yang nggak laku jadi laku semuanya, Masya Allah. Cuman harus kuat menahan diri tidak makan jengkol dan pete. Nah, tuh, Masya Allah. Dibatasi. Lebih lanjut lagi yang tadi ayat la'allakum tattaqun. Ternyata orang berpuasa itu kecerdasannya akan meningkat. Karena dia sudah terbebas dari memikirkan syahwatnya. Syahwatnya itu sudah ditekan, syahwatnya itu sudah betul-betul bisa dikendalikan. Akhirnya yang optimal itu adalah pikirannya. Orang kalau sudah dikuasai oleh syahwat dan hawa nafsu, yang tadinya cerdas jadi nggak cerdas. Kenapa? Didominasi oleh syahwat, hawa nafsu. Musuh dari dalam nih. Musuh dari dalam. Ada musuh manusia itu ada eksternal, ada internal. Yang sulit itu adalah yang eksternal apa internal, Ambu Nina? Internal. Jadi ada hadis yang bunyinya seperti ini. A'da aduwika nafsuka allati baina jambaika. Musuh yang paling berat bagimu itu adalah nafsumu yang berada di antara kedua lambungmu. Terus musuhmu itu adalah sifat-sifat jelek kita itu. Nah, untuk menghajar atau mengalahkan sifat-sifat jelek itu di antara cara yang paling baik dan fenomenal dan sudah terbukti adalah dengan berpuasa alias menahan diri. Menahan nafsu. Puasa itu kan artinya menahan. Ada sesuatu yang ketika kita ingin meraihnya harus dikejar. Harus apa? Dikejar. Ada sesuatu yang cara mendapatkannya itu kita harus nahan diri. Saya kasih contoh. Pernah miara ayam, Ambu Nina? Enggak, belum. Oh, enggak Abah pernah. Cecep. Abah siapa? Abah, Abah Oyan namanya. Tukang ayam. Abah Oyan ada enggak nih? Iya. Hadir apa enggak malam ini nih? Abah Ada Oyan. tapi cuma lagi kekayaan lagi. Ada. Iya kan? Kalau ayam itu kan ada yang liar. Lalu cara menaklukkan ayam yang liar itu bagaimana? Dikejar. Oh, tambah dia akan menjauh. Lalu bagaimana? Tundukkan dia dengan lemah lembut, dengan menahan diri. Kasih makan tuh, tebarin jagung, tebarin. Lama-kelamaan akan mendekat, terus akan mendekat, terus lama-lama ketika jinak dilulus. Itu ada kalanya mendapatkan sesuatu itu harus dengan menahan
menahan diri. Jadi Abah Cecep dulu ketika mendapatkan mantan ceweknya itu ngejar apa menahan diri nih Abah Cecep? Saya ngejar, Pak. Masya Saya Allah. nggak biasa nahan diri, Pak, ngejar. Harus dapat. Ngejar saya yang tahu tuh. Masya Allah. Ini tipikal apa namanya? Tipikal kalau pemain bola itu Belanda. Jadi apa namanya? Menyerang adalah pertahanan terbaik. Ofensif, bukan defensif. Ya, Itu setelah diambil orang. Ya, keburu diambil orang. Itu kalau memang para ambu itu senjatanya adalah menahan diri. Kalau sang kumbang itu Ngejar. ofensif. Tuh, masing-masing demikian. Jadi ada sesuatu yang ketika kita ingin mendapatkan tidak boleh kita ofensif, tapi harus dengan cara menahan diri. Nah, kalau hewan liar bagaimana? Seperti ayam, ya tahan diri. Masa dia kalau malam nggak tidur, pasti akan tidur. Kalau tidur pelan-pelan lalu dekat. Caranya demikian. Ada momentumnya. Nah, termasuk dalam hal masalah sedekah. Sedekah itu kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang hebat adalah menahan diri. Apa namanya menahan diri sambil bersedekah. Lama-kelamaan dekat. Dipancing. Yuk, kok bisa? Nah, itu hikmah daripada sedekah itu kayak kita mau nangkep ayam. Nah, jadi kita harus ngeluarin modal dulu beli jagung yang tua baru diginikan apa itu namanya? Dipretelin baru. Nah, kayak gitu filosofinya. Nanti akan dapat. Jadi kita itu dianugerahi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, harus mengambil pelajaran bahasanya itu iktibar bahasa Al-Qur'an, dari fenomena yang kita jumpai nanti kita bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan. Itulah yang dinamakan fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai pandangan, yang mempunyai ulil albab, mempunyai akal dan hati yang bersih. Baik, sampai di sini mungkin ada yang ingin menambahkan. Kami persilahkan. Saya sambil istirahat nih. Ambu Nina, kalau ada yang ingin memberikan masukan tentang keistimewaan berpuasa selama ini, ternyata apa yang bisa dirasakan dari puasa sunnahnya Senin Kemis, kita berbagi. Lebih bisa bersabar diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersabar diri dan mengendalikan diri. Nah, mengendalikan itu kan nggak gampang, Abu Nina. Mengendalikan itu kan nggak gampang. Kalau sudah terkendali, otomatis kan enak ngaturnya. Akan enak untuk ngaturnya. Maka kendalikanlah dirimu, maka yang di luar dirimu akan tunduk kepadamu. Itu ada kata-kata bijak ulama demikian. Man khafallah khafahu kullu syai'in. Siapa yang takut kepada Allah, artinya mampu mengendalikan diri, khafahu kullu syai'in, yang lain itu akan dibuat takut, artinya akan dibuat tunduk oleh Allah. Jadi kalau kita ingin menundukkan sesuatu yang di luar diri kita, pertama kali kita harus menundukkan diri kita. Artinya apa? Tundukkanlah hawa nafsu kita, yang lain nanti akan dibuat tunduk dan bertekuk lutut. Ya, apa Cecep ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Betul. Jadi yang bertekuk lutut itu harus banyak akal. Harus banyak akalnya. Makanya untuk mengoptimalkan akal harus apa tadi? Ya, harus banyak belajar. Harus banyak belajar dan berpuasa. Ya. Itu akalnya itu nanti akan dominan. Baik, Abah Oyan mungkin ingin memberikan tanggapan, atau Abah Lukardono yang ahli puasa Senin Kemis ini. Ya Pak Ustadz. Ya, silakan Abah Lukardono. Nggak nambahkan sih, tanya ini. Alhamdulillah. Baik, monggo silakan apa yang ingin beliau sampaikan. Pak Ustadz, tanggal 18 November waktu itu pengajiannya membicarakan tentang nafsu. Ya. Yang Al-Ghazali bilang an-nafsu ghaniyun bi ghairi. Ya. Dhaifun bi nafsi.
Ya. Artinya nafsu itu akan kuat kalau kita sama-sama gitu. Ya, Nah, nafsu di sini itu nafsu baik atau nafsu yang jahat yang sekarang kita bicarakan? Baik. Terima kasih. Pertanyaan cerdas. Memang di dalam Al-Quran itu nafsu, kalau yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, an-nafsu qawiyyun bi ghairihi dha'ifun bi nafsihi. Nafsu yang berarti diri. Kalau nafsu yang mempunyai makna kejiwaan, itu yang dimaksud adalah nafsu yang mengantarkan manusia kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsu yang bersifat gejolak. Tapi nafsu yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali itu adalah nafsu yang memperarti diri manusia. Ada nafsu, makanya dalam Al-Quran itu kadang-kadang satu kata itu maknanya bisa berbeda-beda tergantung konteksnya. Saya kira bisa dipahami. Saya kasih contoh, mari kita buka surah Yusuf. Jadi tingkatan nafsu, tingkatan nafsu. Surah Yusuf adalah surah yang ke-12. Menghadirkan. Surah yang ke-12 ayat yang ke-53, halaman Quran standarnya 242. Silahkan dibuka surah Yusuf ayat 53, halaman 242. Silahkan Abah Lukardono dibaca. Terjemahannya aja Pak Ustadz ya. Ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik. Kita baca Arabnya, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u. Dan tidaklah aku akan membebaskan nafsi diriku dari kesalahan. Baik. Jadi kata nafas itu di sini mempunyai arti diri. Pas banget ini pertanyaannya. Terus nafas yang kedua itu mempunyai arti nafsu. Kita lanjut. Innan nafsa. Sungguh nafsu itu. La'ammaratun. Sungguh selalu menyuruh. Bisu'i. Kepada kejelekan. Illa ma. Kecuali nafsu. Rohima. Yang dirahmati. Atau disayangi. Rabbi. Oleh Tuhan penciptaku. Ila akhiril ayat. Jadi di sini itu di dalam Al-Quran ada kata nafas. Nafas itu kadang mempunyai makna diri, kadang mempunyai makna nafsu. Nafsu itu adalah termasuk sifat jiwa. Nah, kalau nafsu yang seperti ini adalah nafsu yang sudah tidak ada gambaran baiknya. Ketika dia keluar, pokoknya kalau dia nggak diem, ada aja dia bikin kejahatan. Kalaupun dia diem, mikirnya juga mikir untuk kriminal. Jadi diemnya, bergeraknya, sudah pokoknya nggak ada gambaran baik lah. Model-model seperti ini. Nah, nanti kita akan melangkah. Ini nafsu yang sudah
di bawah standar, di bawah standar, udah nggak bisa diharapkan lagi. Kita insya Allah terbebas dari nggak masuk kategori inilah, nggak masuk kategori ini. La ammaroh, selalu menyuruh. Jadi kata ammaroh itu selalu menyuruh dan terus menerus. Amarah itu terambil dari bahasa Arab itu ambunina. Amarah itu terambil dari bahasa ammaroh. Itu senantiasa nyuruh. Diem mikir kriminal. Ketika dia aktif bikin trouble. Pokoknya troublemaker lah. Itu selalu seperti itu. Nah, kita lanjut. Ini nafsu yang sudah nggak ada gambaran baiknya. Kemudian kita lanjut ke surah Al-Qiyamah. Surah apa? Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah itu adalah surah yang ke-75. Halaman 577. Halaman 577. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Kita baca wala uqsimu apa Lukardono? Wala uqsimu. Dan aku bersumpah. Dan aku bersumpah. Bin nafsi. Bin nafsi. Dengan nafsu. Dengan nafsu. Dengan jiwa. Dengan jiwa. Al-lawwamah. Al-lawwamah. Yang selalu mencela dirinya. Yang selalu mencela dirinya. Nah, mencela itu menyesali. Ini nafsu baik nih. Ketika dia berbuat kesalahan, terus pada gilirannya ada penyesalan. Aku nanti akan menebus kesalahanku dengan berbuat baik, dengan beristighfar. Astagfirullahaladzim. Itu nafsu yang model seperti ini masih ada kebaikannya. Kenapa? Dijadikan sumpah oleh Allah. Sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah itu istimewa. Saya ulangi, di dalam Al-Quran kalau Allah mempergunakan sumpah dengan makhluk itu istimewa. Kita tidak boleh bersumpah dengan menggunakan selain Allah. Tapi kalau Allah boleh bersumpah dengan menggunakan makhluknya. Kenapa? Karena Allah sang pencipta. Terserah Allah. Saya ulangi, apabila Allah bersumpah dengan makhluknya, berarti makhluknya itu istimewa. Jadi kata huruf yang untuk bersumpah itu adalah contoh wasyamsi demi matahari, wal qamari demi bulan, watini demi buah tin yang ada di Gunung Turisina, tempat Nabi Musa menerima wahyu, wazaitun dan demi buah zaitun yang banyak tumbuh di Palestina. Nah, sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah pasti istimewa. Contoh, walaili demi malam. Seandainya nggak ada malam terus gimana Pak Lukardono? Wah, repot kan? Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Wasyamsi demi matahari. Nah, kenapa matahari itu dijadikan sumpah oleh Allah? Karena matahari itu adalah makhluk yang istimewa. Banyak makhluk hidup atau bahkan seluruh penghuni bumi ini punya ketergantungan dengan matahari. Kenapa? Kita nggak bisa hidup tanpa makanan. Makanan itu dari tumbuhan. Tumbuhan nggak bisa hidup tanpa sinar matahari. Makanya Allah bersumpah wasyamsi demi matahari. Nah, di sini aku bersumpah demi nafsu yang banyak menyesali dirinya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah. Tanpa ada rahmat Allah, dia akan menjadi nafsu yang pertama tadi, nafsu apa? Ammaroh.
Nafsu ammarah. Di sini nafsu lawamah. Lawamah. Nah, nafsu lawamah itu dijadikan sumpah. Sesuatu yang dijadikan sumpah itu istimewa. Kenapa? Karena kita bukan malaikat. Kita manusia. Malaikat itu sepengetahuan saya tidak dijadikan sumpah oleh Allah. Tapi manusia yang jiwanya itu kadang lepas kontrol, akan tetapi itu menyesal. Itu justru dijadikan sumpah. Menyesali dirinya. Penting. Kenapa penting? Karena dia nanti akan menyesal. Kalau menyesal, beristighfar. Kalau dia istighfar, astaghfirullahaladzim. Nah, ketika kita memohon ampun kepada Allah, maka berlakulah sifat Allah yang maha ghafur, yang maha pemaaf. Kalau nggak ada yang itu dalam hadis-hadis sahih itu bahkan disampaikan, seandainya manusia ini taat terus, nggak ada yang berbuat maksiat, niscaya semuanya itu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan apa? Dengan makhluk yang nanti ada durhakanya. Tapi setelah durhaka nanti beristighfar, bertaubat kepada Allah. Baru nanti sifat ghafurnya Allah itu berlaku. Contoh, orang itu dikatakan baik kalau ada lawannya yang tidak baik, ya kan? Betul. Orang itu akan berprestasi kalau ada lawannya tidak berprestasi. Karena ada makhluk yang namanya manusia, yang manusia itu ada nafsunya, yang kadang-kadang nafsu itu lepas kontrol, akan tetapi dia menyadari kesalahannya, berlakulah sifat Allah yang maha ghafur, sifat Allah yang maha tawab, yang apabila hambanya bertaubat, nanti Allah akan memberikan maaf dan memberikan taubatnya. Jadi ketika kita melihat orang bersalah, anak kita bersalah, terus jangan antipati, biasa-biasa aja, karena manusia. Ya selatnya kalau lo bersalah, ya kita nasihati, kita tegur, ada teguran dengan lemah lembut, ada dengan keras, ya disesuaikan dengan kesalahannya itu, kondisinya itu. Jadi nafsu yang lawamah itu dijadikan sumpah. Kita itu nafsunya, insya Allah nafsunya istimewa, karena kita bukan malaikat. Kalau malaikat taat wajar karena nggak punya nafsu. Manusia itu taat istimewa karena apa? Karena punya nafsu. Ya Allah. Berarti dua bebannya apa? Lukardono, berapa bebannya? 2. 1 meninggalkan kesenangan, yang kedua adalah mengerjakan perintah. Berat apa enggak tuh? Berat. Oh, berat. Makanya hebat. Ya. Zaman dulu Abah Lukardono, terus Abah Oyan, Abah Cecep dan lain sebagainya, para ambu yang jadul-jadul. Emangnya dulu ada gadget apa? Zaman kecil. Kan enggak ada. Nurut segala macam lah, wong lingkungannya mendukung untuk hal tersebut. Tapi kalau sekarang setengah hidup lah istilahnya, yang namanya mengkondisikan anak-anak. Bener apa enggak, Pak Lukardono? Enggak di kota, enggak di kampung, enggak di mana aja, anak diem kelihatannya anteng tapi main HP. Ya Allah. Setan gepeng. Dua beban itu apa, Pak Ustadz? 2 beban, meninggalkan kesenangan. Yang kedua adalah melaksanakan perintah. Ya, makasih. Ya, kalau zaman dulu kecil mungkin kita atau para abah senang ngaji, kenapa? Gak ada gangguan. Ya, Pak Oyan ya? Iya. Gak ada gangguan. Nah sekarang, Masya Allah, sudah apa-apa. Mainnya juga dulu main bekel, main tali, main congklak gitu. Ada Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo coba bayangkan. Jadi nafsu itu dijadikan sumpah oleh Allah, nafsu yang lawamah, karena adalah dia itu menyadari dirinya.
kalau dia itu bukan malaikat, tapi dia punya pengakuan yang tulus, ya Allah, betapa durhakanya diriku, betapa banyak dosanya aku. Itu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata beribadah itu satu, meninggalkan kesenangan, yang kedua adalah melaksanakan perintah. berat itu, berat. Tapi masih kalau itu dilatih terus, maka the best nafsu itu ada dalam surah surah apa? Iya, mah. Bukan. Ini nafsu yang paling istimewa itu adalah Mutmainah. nafsu mutmainnah. Ya ayyuhan nafsu. Al-Baqarah. Surah Al-Fajr. Al-Fajr. Surah Al-Fajr. Halaman 594. Maju lagi. Halaman 594. Ayat berapa? Ayat yang ke-27. Itu baris kedua dari atas. Baris kedua dari atas kalau Al-Quran standarnya. Ya. Saya baca ayat yang ke-27. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah. Di sini siapa nih sekarang yang ingin berpartisipasi? Gantian. Baloki. Abah Luki. Ikuti saya, Abah Luki. Halo, Abah Luki. Mungkin bisa diganti dengan Abah Oyan. Siap. Ya, ada di unmute Abah Luki. Ya. Ada. Ya, Abah Luki, ikuti saya. Ya ayyatuhan nafsu. Ya ayyuhal nafsu. Wahai jiwa. Wahai jiwa. Al-mutmainnah. Al-mutmainnah. Yang tenang. Analoginya seperti ini. Kata Imam Ghazali, jiwa atau nafsu tenang itu harus dibebani. Harus apa? Harus dibebani. Ibaratnya kan meronta-ronta seperti ini, Abah Luki, mohon diperhatikan. Nafsu itu kan meronta-ronta. Nafsu itu liar, bagaikan banteng liar itu di Spanyol itu. Biar dia nggak liar bagaimana? Dibebani. Nah, satu dibebani, yang kedua jangan dikasih makan kuda liar itu. Nanti kalau nggak dikasih makan lama-lama lapar apa enggak dia? Lapar. Lemas apa enggak? Lemas. Itulah filosofi dari puasa. Satu, dilemahkan dengan cara nggak dikasih makan. Yang kedua dibebani. Nanti nafsu itu akan menjadi nafsu yang tidak liar. Tidak liar berarti apa? Terkendali. Tenang. Nafsu yang tenang. Lalu ketika nafsu kita sudah tenang, akan diperintah oleh Allah. Lanjut Abah Luki. Irji'i. Kembalilah dirimu. Ila rabbiki. Kepada Tuhan penciptamu. Radiyatan. Dengan keadaan ridho. Atau puas. Mardiyah. Juga diridhoi. Tuh. Jadi itu, kalau sudah nafsunya itu tenang, nanti akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan mesra ketika kita menjemput kematian. Ketika kita dijemput kematian,
Kesini, wahai para ambu, wahai para abah, jamaah azumia. Kesini sayangku, kesini hambaku yang tercinta. Dipanggil. Amin. Pada ayat 2 terakhir, Abah Oyan, Ya. ayat terakhir yang kedua, fadkhuli, Wadkhuli, maka masuklah dirimu, maka masuklah dirimu, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tenang, fi ibadi, fi ibadi, ke dalam hamba-hambaku. ke dalam hamba-hambaku. Jadi di sini maknanya adalah kita mengakui sifat kehambaan. Mengakui sifat apa? Hamba. Kehambaan. Jadi kepada Allah itu kalau ingin dipanggil dengan mesra, jangan songong, bahasa Betawinya tuh. Jangan Congong. Oh, merasalah diri kita itu menjadi hamba, tunduk kepada Allah. Jadi akui sifat kehambaan kita, akui penghambaan kita, masuk dalam kelompok hamba-hambaku. Jadi kalau kita nggak masuk ke dalam kelompok hamba-hamba yang soleh, hamba-hambaku di sini. Jadi hamba-hamba yang tunduk kepada Allah. Allah. Contohnya siapa ya, jamaah azumiyah, para abah, para Ambu. Nah, masa yang di luar sono yang hahihi hamba-hambaku, gambaran hamba-hambaku di sini ya Abah Cecep, terus Abu Imas, terus para abah yang lain. Tuh, ini kan hamba-hambanya Allah. Karena kita lagi ngaji. Yang belum bergabung silahkan bergabung. Kalau sudah bergabung ke dalam hamba-hambaku, panggilan terakhirnya adalah Abah Oyan, wadkhuli, Jannati, wadkhuli. Jannah. Wadkhuli jannati. Abah Oyan kok suaranya nggak muncul? wadkhuli, Dan masuklah dirimu, dan masuklah dirimu, wahai jiwa yang tenang, Wahai jannati, jannati, ke dalam surgaku. ke dalam surgaku. Baik, kita berpikir sejenak nih. Yang dipanggil ke surga itu bukan orang soleh, bukan orang yang banyak sedekah, banyak puasa. Ternyata yang dipanggil ke surga itu adalah jiwa yang jiwa yang tenang. Tuh. Kenapa kok bukan ayyuhal muslimun, masuklah ke surga. Tapi di dalam Al-Quran yang dipanggil ke surga itu adalah jiwa yang tenang. Jiwa yang tunduk kepada Allah. Silahkan kalau Abah yang ingin memberikan tanggapan, berkontribusi, silahkan nih. Dari kata-kata atau kajian kita, kami persilahkan memberikan kesempatan saya untuk ambil nafas, ambekan kata orang Jawa sambil minum. Ya gantian lah Pak Oyan, masa saya mulu, ya kan? Ustaz, Ya silahkan. tanya, Apa? Ada yang nanya? ada dibaca Ya. dari Abu Imas. Ustaz, kenapa kalau buka puasa itu nikmatnya lain dari makan biasa? Wah, Masya Allah. Makannya banyak seharian, lapar atau ada hikmah lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Abah Adam, Abu Imas bertanya, kenapa kalau kita berpuasa itu nikmatnya kok lain? Itu kita harus ingat ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi orang yang berpuasa dia mendapatkan dua kebahagiaan, yakni lisoim farhatan. Orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. The first, kebahagiaan yang pertama adalah farhatun indal iftar, yakni kebahagiaan ketika berbuka puasa. Dan yang kedua itu yang sangat indah adalah wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan berjumpa dan bahagia ketika berjumpa dengan Robnya nanti. Tuh, Masya Allah. Jadi tanda-tanda orang husnul khotimah, kalau ingin, ini pas banget nih.
Nah, jadi puasa itu kan identik dengan nahan diri tuh Abu Imas ya. Iya. Nahan diri. Kalau mau nikmat tahan dulu. Tahan dulu. Kalau orang nafsunya diumbar kata orang Jawa itu. Apa itu diumbar itu? Dilepas. Itu asalnya enggak nikmat. Diobral. Diobral. Obral. Enggak enak. Sesuatu yang diobral itu ada harganya apa enggak? Murah. Murah. Tapi kalau ditahan di Mall Indonesia atau kalau di Bandung itu, saya dulu pernah masuk ke BSM, Bandung Supermall, iya kan? Bandung Sekarang Supermall. TSM. Oh TSM, besok saya mau ke sono, belum pernah ke sono. Ya, Mbak Luki ya, itu barang kalau di mall itu ditahan apa enggak itu? Ditahan. Ditahan harganya mahal. Nah, gitu. Sama juga dengan kalau kita menahan nafsu kita, nanti yang diberikan Allah itu adalah sesuatu yang istimewa. Masya Allah. Udah apa namanya, menahan diri makan, terus pada gilirannya nanti ketika berpuasa, walaupun dengan apalah, itu nikmatnya luar biasa. Bala-bala. Bala-bala, ada tadi bubur ayam Ambunina ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tadi sore itu hujan kan di sini, sebelum maghrib itu cari bakso untuk istri dan anak-anak itu. Ternyata walaupun anak-anak nggak puasa, nimbrung sama orang yang berbuka puasa, ikut nih. Baksonya jadi seger, Tad. Tuh, benar. Masya Allah. Berarti ketika kita menahan diri, hakikatnya kita akan ketika kita menahan diri, hakikatnya kita itu adalah mempersiapkan nikmat yang luar biasa. Tuh kata-katanya. Menahan diri. Jadi ketika nanti kita akan dipanggil, wahai nafsu yang mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu yang nafsu yang tenang. Tenang itu enggak liar, ya kan? Nafsu, lawan kata liar adalah tenang. Tenang itu harus dibebani. Di saat yang dari atas harus dibebani, dari bawah jangan dikasih makan. Jangan dikasih makan. Nanti nafsu itu akan tunduk. Kalau nafsu itu tunduk, kecerdasan kita akan optimal. Kalau kecerdasan kita optimal akan berprestasi. Kalau berprestasi sukses. Kalau sukses mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rangkaiannya demikian. Ya silakan ditulis bagi yang pintar-pintar itu. Hikmah puasa dan segala macam. Itu biasanya yang suka merangkum siapa itu? Abah Oyan, apa Cecep itu dirangkum. Dirangkum. Abah Lukardono dirangkum. Dan saya itu kan apa namanya nggak sempat untuk nulis. Jadi sekarang alhamdulillah direkam terus, nanti dibukukan hikmah puasa. Terus kenapa tunduk dikaitkan dengan ayat ini? Nanti mohon dikreasi itu Abah Adam ya. Abu Mas. Ayat 27 sampai 30 dikreasi dengan kaitan puasa. Yang saya mah nggak bisa. Yang penting itu bagaimana supaya nafsu jadi mutmainnah. Nah, itu yang paling penting. Tadi kan diberi beban katanya dan puasa. Ya. Gitu loh. Ya. Tapi itu makomnya lama itu ke-7 kalau nggak salah ya, mutmainnah. Enggak. Kalau dalam Al-Qur'an cuma 3 aja itu. Nafsu gitu ya? nafsu lawamah, nafsu mutmainnah. Adapun yang lain itu adalah pengembangan aja, pengembangan. Tapi kalau dalam atau mungkin Al-Qur'an untuk level Rasulullah mungkin ya, level nabi-nabi ya, Ustaz. Ya, insya Allah itu. Kita juga punya potensi untuk hal tersebut. Kenapa? Dan itu bisa diupayakan. Baik, mungkin dari yang lain, Abah Oyan, ada yang ingin beliau sampaikan, ada yang ingin beliau tambahkan. Kurang lebih cukup ya, Abah Adam. Ya, mungkin closing statement-nya oleh Prof. Oyan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini sangat menarik sekali. Bahasanya sederhana tapi manis, menarik. Amin. Ya. Closing ininya sifat lupa dan sifat malas dalam beribadah dan beramal saleh selalu datang dan pergi dalam kehidupan kita.
keimanan yang turun berjamaah, insya Allah akan memberikan kekuatan spiritual dan kebutuhan jamaah. Berpuasalah untuk melawan hawa nafsu dan melatih menghadirkan Allah dalam hati, dalam setiap aktivitas kita. Semoga hati kita menjadi tunduk dan tenang. Terima kasih. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Lawanlah hawa nafsu kita dengan berpuasa, karena dengan berpuasa itu akan menghadirkan hati kita untuk dekat kepada Allah. Kurang lebih demikian poinnya dari Abah Hoyan dan juga berjamaah. Masya Allah. Syukuran katsir, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Abah Hoyan, para abah, para ambu diberkahi umurnya, sehat walafiat, Amin. sehingga ketika kita mengakhiri hidup di dunia ini dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai Amin. irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita masuk dalam kelompok surah Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ampuni semua dosa kami, dosa kedua orang tua kami yang sangat kami cintai ya Allah, dosa saudara-saudara kami, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Ya Allah, jadikanlah kami, keluarga kami, generasi-generasi dari kami adalah generasi yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Jadikanlah generasi kami sampai yaumil qiyamah anak keturunan yang beriman bertakwa kepadamu ya Allah. Jagalah iman Islam kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berikanlah manfaat terhadap ilmu yang telah kami pelajari. Ajarkan kami ilmu yang bermanfaat bagi kami, bermanfaat bagi agama kami, untuk dunia kami dan untuk akhirat kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kami sangat bermohon dengan tulus ikhlas, jadikan kami hamba-hambamu yang senang untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah, dengan mengendalikan hawa nafsu kami, diantaranya dengan berpuasa, dan jadikanlah nafsu kami, jiwa-jiwa kami adalah nafsu yang mutmainnah, nafsu yang tenang dengan perintahmu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Engkau yang memerintahkan kami untuk berdoa, kami berdoa dan memohon kepadamu. Ada kebutuhan yang tidak bisa kami ungkapkan, akan tetapi Engkau maha mengetahui tentang kebutuhan kami ya Allah. Kabulkan semua permohonan kami ya Allah. Dan Engkau yang maha menjamin terijabahnya doa kami ya Allah. Kabulkan dan ijabah doa kami bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Jadikan kami jamaah azumiyah, para abah, para ambu, walaupun kami tidak bisa bertatap muka secara langsung, akan tetapi hati kami sangat dekat dengan satu yang lainnya ya Allah. Jadikan kami nanti keluarga di surgamu ya Allah, bersama kamu yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz.